Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Alamat saya Malunda. Sekarang saya tinggal di Polewali Mandar. Di sini saya sedang melaksanakan perkuliahan di Universitas Al-Asyariah Mandar, mengambil jurusan program studi peternakan atau prodi peternakan. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan seperti apa itu morfologi pewarisan atau hereditas pada makhluk hidup, khususnya pada hewan. Nah, adapun mata kuliah yang saya bawakan yaitu genetika ternak. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Hikmawati SPT MSc. Nah, oke, langsung saja. Jadi seperti apa itu morfologi pewarisan atau hereditas sifat pada makhluk hidup, khususnya hewan. Adapun proses pewarisan sifat pada makhluk hidup yaitu semua makhluk hidup yang kawin-mawin dan melakukan proses perkembangbiakan melalui proses peleburan sel sperma maupun sel telur. Sel sperma sendiri yaitu sel jantan, adapun sel telur yaitu sel betina. Nah, sel telur dan sel sperma masing-masing itu membawa yang namanya gen atau kromosom sendiri-sendiri. Hasil peleburan itu terbentuklah yang namanya zigot. Jadi hasil peleburan dua sel tersebut terbentuklah yang namanya zigot. Adapun zigot itu adalah sel yang terbentuk sebagai hasil dari bersatunya dua sel kelamin yang telah matang. Jadi dua sel kelamin yang telah matang bergabung. Nah, itulah yang dinamakan zigot. Jadi seperti itu. Nah, adapun bagaimana proses pewarisan sifat pada hewan, itu terjadi melalui materi genetik, yaitu DNA. Ketika sel reproduksi dari induk menggabungkan materi genetik mereka, keturunan akan mewarisi sebagian dari genetik tersebut yang akan mempengaruhi sifat fisik, yang akan mempengaruhi sifat-sifat fisik dan perilaku mereka. Jadi seperti itu. Nah, adapun sel, jadi sedikit menjelaskan, sel adalah unit fungsional terkecil pada makhluk hidup yang masih dapat melaksanakan fungsi hidupnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi dapat kita ambil pada materi genetika yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup adalah DNA atau asam deoksiribonukleat. Jadi seperti itu. Nah, DNA sendiri merupakan molekul yang berada pada genetik atau berada pada genetika dan letaknya berada pada kromosom. Nah, itulah mengapa DNA dan genetika memiliki hubungan dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Jadi itulah mengapa DNA dan genetika memiliki hubungan dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.